wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tarakan. Saya lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Desember 1967. Istri saya Eti Komayanti, anak saya ada 3. Yang pertama bernama Ahdiat Ananta Rahmat, yang kedua bernama Muhammad Hadi Az-Zaki, dan yang ketiga bernama Muhammad Ihsan Al-Ghifari. Kalau di dunia sastra sebenarnya sejak SMP itu kalau saya tidak salah ingat. Jadi di masa saya sekolah itu di tahun 80-an itu pernah kami kedatangan teman-teman kakak-kakak lah dari Jakarta, dari Asderapi, Akademi Seni Drama dan Film. Jadi sempat seminggu kami dilatih berteater gitu. Jadi kalau ditanya sejak kapan, sejak SMP gitu saya sudah senang sama dunia sastra, khususnya puisi. Kalau karya itu yang paling itu sih sudah sekarang ini tuh baru saya berkarya ini contohnya nih. Jadi salah satu buku kumpulan puisi kami yang kami buat bersama teman-teman guru itu baru satu ini. Tapi kalau karya-karya seperti misal di Tarakan dulu ada kayak teater masuk sekolah gitu-gitu, itu sempat juga saya membuat naskah-naskah pendek untuk anak-anak menampilkan, karena itu kan kumpulan sekolah-sekolah ketemu gitu, kemudian masing-masing menampilkan karya teaternya. Jadi beberapa kali ikut kegiatan itu. Tapi kalau spesial sih ya ini yang ini satu ini aja. Kembali ke pengalaman masih SMP itu disampaikan sama teman-teman Asdraf itu bahwa berkesenian itu bagus gitu, dan memang iya ternyata kita lebih berani tampil di depan orang. Itu yang saya rasakan itu juga saya sampaikan kepada anak saya sekarang, siswa-siswa saya sekarang itu. Kemudian kita lebih percaya diri, bahkan yang lebih menurut saya lebih hebat itu dalam keadaan sesusah apapun, kalau disebut seniman sih nggak seniman sih, saya itu bisa memahami yang begitu-begitu gitu, yang seperti sekarang ini. Jadi nggak ada keterbatasan. Dulu kami keterbatasan untuk pentas apa segala macam itu, kami memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar kami gitu. Jadi manfaatnya kalau menurut saya banyak. Beberapa kali itu, terutama yang digagas sama UPT Taman Budaya tuh, Bu Yunike tuh komandannya. Jadi sempat beberapa kali kami ada kegiatan teater, ada kegiatan puisi itu yang saya ingat itu. Nah, kalau itu nggak ada. Cuman SMP belajar drama, belajar teater, di SMA belajar drama, belajar teater juga gitu. Kemudian setelah kuliah, aku sudah tuh nggak ada kegiatan apa-apa. Sastra itu dunia bebas gitu, nggak terikat oleh apapun, mau politik, mau agama, mau apa, artinya kita bebas berkreasi di dunia sastra itu. Terutama kalau saya kan sukanya baca puisi gitu, itu pun saya lebih cenderung suka membaca ketimbang menulis gitu. Kalau disebut seniman kayaknya belum ya, tapi yang saya rasakan itu ya yang pertama tuh banyak teman itu, apalagi ketika kita sedang berkolaborasi mengadakan satu pertunjukan gitu rame-rame gitu, baik yang diadakan seperti seperti di depan tadi oleh PT Taman Budaya, bahkan di Tarakan juga ada beberapa kegiatan di kafe-kafe itu kami kenduri puisi, parade puisi gitu. Jadi banyak sih manfaatnya itu. Kalau kembali ke zaman dulu, kami teman-teman tuh biasanya kan berteater tuh cenderung miskin gitu, uang susah gitu. Tapi sekarang kan sudah terbukti itu bahwa banyak seniman-seniman besar tuh menghasilkan banyak uang dari karya-karyanya, teater kah, puisi kah gitu. Bahkan karena kepakarannya bisa diundang untuk hadiri sebuah acara menjadi pembicara, kan itu juga dengan bayaran yang cukup bagus gitu.
saya lebih ini ya, lebih fokusnya tuh ke puisi loh. Jadi apa ya, tiba-tiba duduk tiba-tiba datang inspirasi tulis gitu. Entar lupa lagi, diam lagi, datang tiba-tiba tulis lagi gitu. Karena memang saya rasakan tuh cara berpikir saya tuh tidak sistematis, terlompat-lompat gitu loh. Jadi tiba-tiba datang inspirasi ditulis gitu aja. Ini dia kumpulan kumpulan puisi Guru Kalimantan Utara. Kenapa ini jadi istimewa? Karena ini pertama kali digagas dan ini buku pertama yang dibuat oleh KMGKA, Komunitas Menulis Guru Kalimantan Utara. Yang spesial di sini ada satu pakar puisi, dramawan, kemudian sastrawan, namanya kita panggilnya Abah gitu, Abah Paturusi. Nah itu, jadi di dalam ini beliau juga ikut menulis beberapa nama lengkapnya Abah, kami manggilnya Abah ya, Aspar Paturusi. Istimewanya juga beliau tuh memang terkenal di tahun-tahun 74 kalau saya tidak salah, itu terkenal. Yang istimewa lagi, beliau ini satu kampung dengan bapak saya. Nah, beliau orang Bulukumba itu. Jadi buku ini tertulis pun atas gagasan beliau tuh. Jadi kita menulis puisi, kemudian beliau lihat, beliau benarkan apa yang kurang benar, ditambahin apa yang kurang gitu. Jadi kalau ditanya apa yang istimewa, buku ini yang istimewa karena ada satu sastrawan besar di dalam buku pertama yang kami buat ini. Itu. Jadi di zamannya Ibu Endah masih kepala sekolah SMP Negeri 1 Tarakan, itu saya pernah mengusulkan gagasan, saya bilang, Bu, kenapa kita tidak membuat sanggar seni gitu di sekolah kita. Ternyata gayung bersambut, dan Ibu Endah juga ternyata memang pencinta seni juga gitu. Akhirnya jadilah yang namanya Sanggar Seni Busa Kambang. Dan itu juga awal yang membawa kami SMP 1 itu pernah 2 kali ikut festival teater di Taman Ismail Marzuki. Yang pertama festival teater anak, yang kedua festival teater remaja. Dan itu juga atas informasi dari salah seorang teman di Taman Budaya, anggota kerjanya Ibu Yunike, namanya Mas Eri. Nah, beliau yang menanyakan, ada nggak sanggar seni Pak Rahmat? Oh ada, saya bilang. Nah itu, jadi kami buat sanggar seni tuh di SMP Negeri 1 Tarakan tuh. Jadi memang ada namanya Sanggar Seni Busa Kambang. Semua kesenian ada di situ. Mau tari, mau rabanaan, mau musik tradisional, mau musik modern, ada semua di Sanggar Seni Busa Kambang SMP Negeri 1 Tarakan. Saya tidak berani ngomong luas nih. Skup kecilnya di sekolah aja gitu. Di sekolah itu kan kami punya ekskul itu teater gitu. Itu tadinya banyak itu anak-anak itu yang ikut teater. Kemudian berkurang tinggal 8 orang sekarang itu. Jadi mungkin perlu disemangati lagi kali, terutama anak-anak kita di sekolah lah gitu. Di Tarakan juga begitu gitu, kayaknya sudah kalau saya lihat sudah mulai kurang yang, karena contohnya tidak ada lagi kurangnya, sudah pementasan yang dibuat oleh entah siapa yang bertanggung jawab untuk membuat itu gitu. Yang saya ingat sekali bukan membesar-besarkan, tapi yang paling ingat sekali itu yang luar biasa, yang mohon maaf ketika dibuat oleh UPT Taman Budaya itu, saya tidak ingat tahun berapa, bahkan pelaksanaannya di sekolah saya itu luar biasa sekali itu. Jadi memang kalau saya lihat kemauan berkesenian itu masih, mohon maaf, kalau diterapkan masih kurang. Kayak saya nggak tahu di daerah lainnya. Ya saya contohkan di SMP 1 itu anak-anak itu mulai tidak terlalu mencintai berkesenian itu, padahal menurut saya pentingnya berkesenian. Dan itu juga sering saya sampaikan kepada anak-anak saya ketika ada waktu luang, saya bercerita ke mereka bahwa belajar teater itu manfaatnya tuh kita jadi berani, kita percaya diri, kita bahkan bisa bertahan hidup itu dari belajar teater itu. Saya berharap dewan-dewan kesenian lah, kita ada empat kabupaten, 1 kota tuh, yang mungkin harus hidup lagi gitu, karena tahun berapa itu juga pernah ada dari
Mas Drapi juga kalau nggak salah pernah datang ke Jakarta, datang ke Tarakan dan kemudian saya diundang. Itu dia tanyakan, gimana nih keadaan Dewan Kesenian di Mas Kalimantan Timur tuh, sebutkannya Bulungan segala macam, disebutkan Tarakan. Saya bilang ya nggak tahu, tapi saya tanyakan kepada yang ada sekarang itu. Memang apa ya, kayaknya mati suri kalau menurut saya. Jadi harus apa ya, harus ada semangat lagi untuk membangkitkan naluri berkesenian di Tarakan, khususnya di Kalimantan Utara umumnya. Kalau ditanya ada contohnya, kalau kita sorot balik ke belakang pengalaman saya itu, yang kemudian saya tergabung di Teater Merah Putih gitu. Itu gagasan dari Kak Sapril Tehanur, itu pakar teater juga di Kalimantan Timur. Itu ketika kami mau ikut lomba tuh, mau ikut festival itu nggak ada dana itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kami menghubungi salah satu perusahaan Pertamina, itu kami minta bantuan mobil truknya untuk mengangkat barang-barang kami. Barang-barang kami itu dibuat dari alam semua itu, karena memang tidak punya uang. Jadi apa ya? Kalau suka dukanya itu ya begitu. Tapi tadi itu karena ada dasar-dasar yang sudah dikuatkan beberapa pelatih itu kan, bahwa berkesenian itu harus survive, harus apa. Jadi kami tetap bersemangat aja tuh pergi dengan keterbatasan ikut lomba. Dan alhamdulillah kami menjadi penampil terbaik. Kemudian saya ditugaskan menjadi penata musik di kegiatan pentas teater pada saat itu, tahun 80-an kali itu, saya tidak ingat. Jadi kalau suka dukanya sih ya zaman itu sih mungkin apa ya, keuangan itu. Kalau sekarang mungkin sudah agak enak kali ya. Nah bahagianya ketika disebutkan juara itu. Contoh yang paling sederhana ketika Mas Eri dari Taman Budaya menyampaikan, Pak Rahmat kayaknya kita diundang tuh ke Taman Ismail Marzuki. Wah luar biasa bangganya, udah dibiayain, sampai di sana dikasih uang pula gitu kan. Jadi senang banget gitu. Jadi ada senangnya, ada susahnya juga. Susahnya itu pada zaman dulu sih. Kalau sekarang kayaknya sudah lebih gampang, karena sudah banyak apa ya, kayak instansi atau sekolah juga mau menyupport untuk kegiatan berkesenian itu. Cuman itu tadi itu memang semangatnya saja yang perlu dibangkitkan lagi. Kayaknya nggak bakal pensiun nggak. Maksudnya kalau sudah sekali mencintai sesuatu itu kayaknya agak susah tuh. Apa ya? Nggak bakal pensiun sih. Kalau saya kapan pensiunnya ya? Nggak ada pensiunnya kali kalau sastrawan itu ya, atau seniman itu. Kalau saya sih bukan seniman atau sastrawan, itu saya mungkin karena hanya suka dan cinta saja. Terutama ketika membaca puisi saya suka gitu. Jadi nggak ada pensiunnya. Saran saya kepada Bu Yunika aja yang di depan saya nih, yang menjadi, karena beliau saja tuh yang mikirin yang begitu tuh. Jadi ya mungkin ke depan saya dengar informasinya beliau akan ada lagi kegiatan di belakang. Wah mantap tuh. Jadi ya mungkin yang saya sarankan ya Bu Yunika tetap bangun, tetap bangkit, tetap hidup gitu, untuk kesenian. Saran saya itu saja, terutama ke adik-adik yang masih SMP SMA gitu, mungkin ya buatlah kesempatan untuk hadir ke sekolah. Dulu ada itu, saya lupa sih namanya, ada kelompok mereka tuh namanya apa, itu tuh rajin ke sekolah-sekolah dulu. Sekarang sudah nggak ada tuh. Yang terakhir itu di SMP 4 itu ada apa yang namanya teater masuk sekolah atau apa. Nah itu di situ saya sempat membuat naskah teater singkat gitu. Jadi saya berharap ya semoga para seniman mau memperhatikan itu. Kesan-kesannya tuh 3 huruf saja, TOP, top. Nah itu karena memang yang saya tahu sih ya memang itulah PT itu yang sering-sering bikin hal-hal aneh di dunia kesenian itu gitu. Ya mungkin karena ada ibu Yunika kali ya orangnya aneh gitu. Ada Eri juga dan ada kalian berdua tuh, ada dia dan Wawan barangkali yang saat ini ada di depan saya. Jadi saran saya tetap diperhatikan lah dunia kesenian gitu. Jadi kan di tahun-tahun berapa tuh masih ingat nggak teman-teman yang sepatu atau sendalnya satu biru satu kuning, masih ingat nggak tuh zaman itu? Ada kan itu? Itu kan baru tahun-tahun sekarang tuh.
Di tahun saya kuliah dulu, di tahun saya masih sekolah, guru teater saya itu udah make itu. Jadi beliau itu beli sepatu itu 2 pasang sepatu basket, 1 merah, 1 biru. Kalau latihan beliau pakai itu. Jadi ketika muncul di tahun saya kuliah S2 saya di Solo itu, anak-anak pada ribut tuh pakai sepatu belang-belang itu. Saya enggak aneh karena guru teater saya udah pakai di tahun saya masih SMA itu. Kalau dia turun latihan itu saya suka lihat tuh, wah dia pakai sepatu. Akhirnya kami nyontek tuh. Jadi beli sepatu tuh 2 pasang, merah, putih atau biru, kuning kan. Dia menunjukkan sepatu basket warna-warni itu. Jadi kalau yang unik-unik itu. Kemudian ada juga pesan dari guru teater saya juga itu, beliau tuh katanya beliau tuh pernah ngamuk di sebuah pementasan. Karena apa? Karena ada adegan percintaan antara laki-laki dan perempuan yang digambarkan secara gamblang. Kenapa? Si laki-laki itu menjilat tangan perempuan itu. Marah sekali guru teater saya itu bangku penonton dilemparkannya ke panggung. Dilempar gitu. Aku tuh heboh itu. Akhirnya dia yang ambil kendali mic. Akhirnya disampaikan ke kami bahwa adegan percintaan itu tidak mesti harus begitu. Dicontohkannya apa? Selendang. 2 selendang dililitkan, itu juga sudah bukti contoh bukti percintaan itu. Kemudian juga waktu kami ikut kegiatan teater, festival teater anak di Taman Ismail Marzuki, saya ketemu seorang pakar teater anak, Mas Yos Rizal Menua. Itu juga sempat saya sampai jam 2 malam saya diskusi dengan beliau itu terkait dengan teater anak. Nah, kritik beliau itu adalah bahwa kalau itu teater anak tidak boleh ada unsur kekerasan di atas panggung. Contohnya apa? Contohnya senggolan, itu tidak boleh itu katanya kok untuk teater anak ya. Kemudian dorong-mendorong itu nggak boleh kalau di teater anak. Itu yang pengalaman itu yang saya dapatkan dari 2 kali kami mentas di Jakarta itu, dan itu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Bahkan saya sering ditunjuk sama teman-teman menjadi stage manager tuh, ada kegiatan di Tarakan tuh. Dan saya lihat di Jakarta waktu itu Abah Jack atau Abah siapa itu stage manager beliau tuh. Itu kalau observasi panggung Tarakan 5 menit bener tuh, kurang lebih turun itu Bandung mana dipanggil itu. Nah itu juga saya terapkan, ternyata ada yang saya dapat tuh. Makanya ketika kegiatan L2SN itu saya sering ditunjuk sebagai stage manager untuk tari itu. Nah saya lakukan itu untuk pembelajaran juga kepada pembina dan anak-anak itu. Jadi kalau bilang ayo 5 menit harus observasi panggung selesai gitu. Jadi kalau pengalaman gitu yang banyak saya dapatkan. Bahkan saya sempat ketemu sama Bunda Ratu Mona itu nama belakangnya itu juga pakar teater. Sempat saya berkomunikasi bagaimana saya lebih ke suka ke teater anak gitu. Karena saya guru ya. Jadi saya lebih senang berdialog kepada beliau itu tentang teater anak. Ada juga Bunda Rianti Arno, saya juga sempat ketemu itu di sana di Jakarta. Jadi banyak diskusi tentang teater anak juga. Itu sama mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Mas Rizal itu, Mas Rizal Manua itu, bahwa teater anak itu tidak boleh sembarangan gitu. Kadang-kadang untuk menambah ekspresi, ada anak baca puisi bawa pisau gitu. Untuk menambah kekuatan imajinasi nggak boleh itu sebenarnya, walaupun itu pisaunya pisau imitasi itu nggak boleh gitu. Kemudian ada darah gitu, itu juga nggak boleh. Jadi ya kalau saya hubungkan itu ya, pengalaman saya itu ya terkait dengan UPT, mohon maaf ini bukan memuji-muji, tapi memang terkait dengan UPT Taman Budaya, karena memang orang-orang itu yang membukakan jalan, terutama Mas Eri itu yang menyampaikan, ini ada berita gini dari Bu Yuli begini-gini itu. Jadi panjang kalau cerita nih. Makanya saya komunikasi tadi malam dengan Mbak Desi sebagai pemungkus. Mbak Desi kalau saya tidak punya sesuatu yang spesial, tapi kalau pengalaman yang saya dapat itu dari orang-orang hebat itu banyak gitu yang saya dapat belajar dari beliau-beliau itu. Ketika di Jakarta, ketika 2 kali saya bawa anak-anak saya manggung di Taman Ismail Marzuki itu. Bahkan saya sempat ikut kegiatan kenduri sastra bersama salah satu muridnya Mas Rendra. Itu dari jam 8 malam, pesertanya mulai dari 50 sampai tinggal 4 orang, sampai tinggal 2 orang, 3 orang saya, beliau sama 1 moderatornya tuh. Sampai jam 4 subuh.
banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari beliau tentang bagaimana berkesenian, bagaimana menyikapi kesenian yang sekarang, bagaimana matinya kesenian Indonesia, bagaimana macam-macam lah itu. Jadi kalau saya pengalaman banyak tapi prestasi kurang barangkali, cuma ini aja yang saya andalkan. Ada sebuah kebahagiaan ini yang saya terima. Kenapa? Karena hari itu saya dapat WA pribadi dari Bu Yunik bahwa saya ditunjuk untuk membaca puisi di acara kegiatan launching slogan bersama kita tangguh yang punya Kaltara itu, dan dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur langsung, dan saya membaca di depan beliau itu. Juga ada Pak PJ Wali Kota Tarakan. Nah, biasanya, mohon maaf ini ya pejabat-pejabat, biasanya kalau ada yang baca puisi itu pejabat yang memperhatikan. Tapi waktu saya baca puisi, ini para pejabat memperhatikan, terutama Pak Gubernur, dan saya dilihatin itu, saya senang-senang gugup gitu, jadi agak gemetar gitu. Kemudian puisi yang kita buat itu puisi kolaborasi itu. Jadi yang buat itu Ibu Yuni, Pak Hasto, dan saya. Makanya kemarin waktu saya bacakan awal itu saya bilang Yunike Hasto Rahmat dalam karya bersatu kita tangguh. Gitu. Dan saya senang tuh. Yang membuat saya bahagia adalah ketika Pak Gubernur memperhatikan saya membaca. Karena Bapak Ibu teman-teman sekalian, kebahagiaan seorang penampil itu ketika diperhatikan tampilannya. Ketika tampil gak diperhatikan, bawain HP, aduh sedihnya minta ampun. Muhammad Rahmat, iya kamu. Wartawan itu bertanya, Bapak ketua panitia ya? Ya, jawabku. Bapak luar biasa, katanya. Aku layaknya seorang yang luar biasa, tapi sesungguhnya kamu yang membuat aku luar biasa. Wartawan itu bertanya lagi, Bapak sepertinya paham segalanya ya? Ya, jawabku. Bapak luar biasa, katanya. Aku layaknya seorang yang paham segalanya, tetapi sesungguhnya kamu yang memahamkan aku. Terakhir kalinya wartawan itu berkomentar lagi, Bapak bekerja luar biasa kerasnya. Aku hanya tersenyum, menganggukkan kepala. Aku layaknya seorang pekerja keras, tapi sesungguhnya kamu yang bekerja keras. Kamu tangan bagiku, kamu kaki bagiku, kamu sayap bagiku. Kamu yang membuat aku luar biasa. Kamu yang membuat melambungkan namaku. Kamu yang membuat orang mengenalku. Iya, kamu. Aku butiran debu tanpamu. Iya, kamu, bukan aku. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada terkhusus Ibu Yunike dari UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Utara, karena telah menunjuk saya sebagai narasumber kecil-kecilan gitu ya, yang sederhana. Saya tidak punya prestasi apa-apa. Terima kasih banyak karena sudah memilih saya untuk berbicara, menyampaikan sesuatu di depan kamera ini. Jadi sekali lagi semoga UPT Taman Budaya tetap jaya. Jangan mati berkesenian ya Bu.